semua, bertemu lagi bersama saya, Gede Sutaryana, untuk membahas secara tuntas soal UTBK dan SBMPTN. Soal nomor 1. Untuk menjawab soal nomor 1 ini, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian daripada usaha. Usaha merupakan perkalian antara gaya dan perpindahan. Jadi, syarat agar usaha memiliki nilai adalah benda tersebut harus mengalami perpindahan. Untuk pernyataan nomor 1, seorang anak yang berlari di tempat tidak mengalami perubahan posisi, sehingga usaha yang dilakukan oleh anak tersebut adalah 0. Jadi pernyataan nomor 1 adalah benar. Untuk pernyataan nomor 2, seorang anak yang berenang dari satu sisi kolam ke sisi kolam yang lain mengalami perpindahan posisi, sehingga anak tersebut melakukan usaha yang nilainya positif. Jadi pernyataan nomor 2 ini juga benar. Untuk pernyataan nomor 3, seorang anak yang berlari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali melakukan usaha yang nilainya 0 karena posisi awal dan posisi akhirnya sama. Jadi anak tersebut tidak mengalami perpindahan. Dan pernyataan nomor 3 ini juga benar. Untuk pernyataan nomor 4, seorang yang sedang berjalan dari kelas menuju ke taman mengalami perpindahan, sehingga anak tersebut melakukan usaha yang nilainya positif. Nah, pernyataan nomor 4 ini juga benar. Jadi, untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat itu adalah E, yaitu semua benar. Soal nomor 2, yaitu soal tentang sebab akibat. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai konsep tentang elektrostatis, di mana seperti yang kita ketahui, ketika batang kaca yang digosokkan dengan kain sutra itu akan menyebabkan bermuatan positif pada batang kaca. Jadi, untuk pernyataan ini benar, di mana batang kaca yang digosok dengan kain sutra itu akan bermuatan positif. Kenapa? Karena ketika batang kaca itu digosok dengan kain sutra, maka elektron yang terdapat pada batang kaca itu akan berpindah ke kain sutra, sehingga menyebabkan batang kaca itu bermuatan positif atau kekurangan elektron. Sedangkan untuk kain sutra menjadi kelebihan elektron karena mendapatkan elektron dari batang kaca. Jadi alasan yang di bawah itu juga benar, di mana elektron yang ada pada batang kaca itu akan berpindah ke kain sutra. Jadi pernyataan di soal ini benar dan alasan ini juga benar dan ada hubungan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah pernyataan benar, alasan benar, dan berhubungan. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini juga soal tentang sebab akibat. Nah, untuk menjawab soal ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang pembelokan cahaya. Seperti yang kita ketahui, cahaya itu akan dibelokkan jika merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda. Namun, cahaya itu tidak akan bisa dibelokkan apabila sinar datangnya itu tegak lurus dengan bidang permukaan atau sejajar dengan garis normal, atau bisa dikatakan theta datangnya itu sama dengan 0. Jadi, untuk pernyataan nomor 1 yang menyatakan bahwa
cahaya yang datang dari zat yang mediumnya kurang rapat menuju zat yang mediumnya lebih rapat akan dibelokkan, itu benar. Namun, apakah itu dibelokkan ke garis normal ataupun menjauhi garis normal, kita bisa melihat dari mediumnya. Nah, dari pernyataan ini dikatakan bahwa cahaya itu datang dari zat yang mediumnya kurang rapat menuju ke zat yang mediumnya lebih rapat. Nah, jika cahaya itu datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, itu seharusnya cahaya itu dibelokkan mendekati garis normal. Tapi pernyataan ini menyatakan bahwa dibelokkan menjauhi garis normal. Jadi, pernyataan ini salah. Nah, bagaimana dengan alasannya? Cahaya dikatakan akan selalu dibelokkan jika merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda. Nah, pernyataan ini juga salah. Sesuai dengan apa yang kakak katakan tadi, bahwa cahaya memang akan dibelokkan jika merambat melalui dua zat yang berbeda. Namun, jika cahaya itu datang secara tegak lurus terhadap bidang permukaan, maka cahaya itu tidak dapat dibelokkan. Jadi pernyataan nomor 2, alasan ini soal nomor 3 ini salah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan ini salah dan alasan ini juga salah. Soal nomor 4, yaitu kembali lagi soal tentang sebab akibat. Nah, untuk menjawab soal ini adik-adik, kita harus mengetahui bahwa di dalam atom itu terdiri dari yang namanya inti atom dan kulit atom. Nah, ini adalah pelajaran kelas 12 ya. Nah, inti atom itu terdiri dari neutron yang bermuatan netral dan proton yang bermuatan positif. Itu yang ada di dalam inti atom. Sedangkan pada kulit atom itu sendiri itu terdiri dari elektron yang bermuatan negatif. Nah, pada atom yang bermuatan netral, jumlah elektronnya itu sama dengan jumlah daripada protonnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari soal nomor 4 ini mengenai soal sebab akibat, pernyataan pertama dan pernyataan kedua ini benar, tetapi tidak memiliki hubungan, yaitu tentang sebab akibat. Baiklah adik-adik, kita sekarang membahas tentang soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini kita diajak untuk menganalisis tentang alat pemanas ya. Nah, untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu elemen pemanas. Nah, elemen pemanas itu adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, elemen pemanas harus terbuat dari bahan yang mempunyai konduktivitas kalor yang tinggi. Sementara nilai konduktivitas kalor suatu bahan itu menunjukkan kemampuan bahan mengantarkan panas. Artinya begini, benda yang memiliki konduktivitas kalor yang besar itu merupakan pengantar kalor yang baik. Atau sebaliknya, benda yang memiliki konduktivitas kalor yang kecil itu merupakan pengantar kalor yang kurang baik. Seperti itu ya adik ya. Nah, sedangkan kalor jenis itu menunjukkan kalor yang dibutuhkan oleh suatu bahan untuk menaikkan suhu benda tersebut. Nah, maka elemen pemanas harus mempunyai nilai kalor jenis yang rendah. Nah, sedangkan elemen pemanas harus terbuat dari bahan yang mempunyai tahanan tinggi, sehingga listrik yang mengalir itu melalui bahan tersebut
berubah menjadi panas. Jadi dapat disimpulkan ya adik-adik ya, untuk pernyataan 1, 2, 3, dan 4 ini itu adalah benar. Adik-adik, jika ingin mengetahui pembahasan soal UTBK dan SBMPTN secara lengkap, maka pantau terus channel ini ya. Terima kasih.